Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, pemirsa JIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di siaran JIC TV yang insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, amin, dan menjadikan hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita hari ini, dan mudah-mudahan kita mampu mensyukuri atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengan wujud tentunya kita berupaya untuk memaksimalkan dalam pengabdian kita kepada Allah, dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah rangkaian aktivitas kita dari pagi sampai detik ini menjadi rangkaian yang bernilai amal soleh, menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga juga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah di dalam mengamalkan sunnah risalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa umat TV yang dirahmati, pemirsa JIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini adalah semata-mata dalam rangka menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-99 atau ayat terakhir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Atau kalimat al-yaqin ini diartikan oleh para ulama dengan al-maut. Artinya sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Artinya ayat ini menegaskan kepada kita bahwa pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sampai akhir hayat kita. Keberadaan kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan proses ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga merupakan satu proses untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga proses untuk menyempurnakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misi utama di dalam mengemban risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana sempurnanya akhlak manusia.
atau bagaimana sempurnanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ikhwan fillah rahimakumullah, dalam perjalanannya, dalam proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam proses membangun iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar sempurna, maka Allah berikan ujian. Allah berikan cobaan kepada setiap umat manusia yang berproses untuk menyempurnakan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu karunia. Karena ini akan bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka menseleksi kualitas diri kita agar meningkat, agar kapasitas kita menjadi meningkat, bahkan sampai kepada sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum, dan sungguh pasti akan aku uji kalian semua, bisyai'in, dengan segala sesuatu, minal khauf, dari rasa ketakutan, walju, dan lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan kehilangan nyawa, wathamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin. Tapi kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, pemirsa JC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap umat manusia bahwa dalam perjalanan hidupnya pasti akan diuji, dan ujian itu berbagai macam sarana atau cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja diuji dengan ketakutan. Hari ini berapa banyak orang yang gelisah, sangat takut akan kematian yang selalu mengintai kita. Karena hari ini di mana-mana sedang banyak dilanda kematian. Di kampung-kampung, di kota-kota, hari ini beritanya kematian. Sehingga ini menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman dengan adanya fenomena kematian yang hari ini menjadi viral, karena memang didukung dengan media massa yang begitu masif, memberitakan tentang betapa banyaknya orang yang meninggal hari ini dengan adanya pandemi. Maka ini bagian ujian. Apakah ujian ini akan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru menyadarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru ujian ini akan menjadikan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang yang hari ini ketakutannya terhadap kematian kemudian keluar dari ketakutan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh takut mati, tapi jangan sampai ketakutan terhadap kematian itu kemudian menjadikan kita lupa terhadap hakikat yang memberikan kehidupan dan kematian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kebanyakan umat manusia itu semuanya tidak ingin mati dengan cepat. Kalau bisa akan berupaya untuk lari sejauh-jauhnya, menghindar dari kematian sejauh-jauhnya. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul katakan wahai Muhammad, innal mauta sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu yang kamu berupaya untuk lari darinya, fa innahu mulaqikum maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui. Ayat ini menggambarkan betapa kebanyakan umat manusia itu akan berupaya untuk lari dari kematian. Tapi ingat, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan menjumpai kita. Artinya ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa kematian ini satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa naqsim minal anfus, dengan kehilangan nyawa. Ini adalah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menganggap bahwa ini adalah satu ujian, maka seyogianya sikap seorang mukmin dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala harus tetap tawakal Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Kita tidak punya kemampuan untuk bisa menahan atau mencegah dari kematian. Karena kematian itu hakikatnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya fenomena hari ini yang begitu banyak orang meninggal dunia dengan pandemi ini, kita sebagai seorang mukmin harus mampu menyikapinya dengan proporsional. Artinya kita harus tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal bukan berarti kita pasrah, tidak berupaya maksimal, tidak berupaya apa-apa untuk menjaga diri agar kita tidak sakit, agar kita tidak terkena penyakit. Tapi tawakal adalah wilayah tasriyah kita sebagai kesempurnaan kita, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hak untuk secara tasriyah berupaya dengan kemampuan kita. Dan selebihnya ketika ada yang tidak kita mampu untuk bisa melakukan itu, maka kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketakutan ketika kita menghadapi cobaan atau ujian berupa kematian, maka ketakutan itu tidak sampai kemudian terjadi pelanggaran atau terjadi kita meninggalkan syariat yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sehingga ketika kita mampu menghadapi ujian-ujian yang begitu berat, yang akan selalu menyertai perjalanan hidup kita dalam rangka menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru ketika Allah uji dengan ujian itu, maka kita akan semakin meningkat. Kita akan menjadi orang-orang yang sadar akan hakikat kemahakuasaan Allah, akan hakikat kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari ujian dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kemudian solusinya lari dari Allah, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya ketika kita justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin lemah, kita akan semakin rapuh, kita akan semakin mudah terombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Tapi ketika kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang yakin, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan itu akan mampu menghadapi badai ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap istiqomah, tetap menjalankan seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, tentunya bekal untuk menghadapi ujian-ujian yang akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bekal pemahaman kita atau ilmu. Karena pemahaman inilah yang akan melahirkan kesadaran.
Pemahaman inilah yang akan melahirkan keyakinan. Pemahaman inilah yang akan kemudian memberikan petunjuk bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus melangkah ke depan dalam rangka tetap menjalankan misi perjalanan hidup kita, yaitu dalam rangka membangun sempurnanya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah diberikan kekuatan iman dan diberikan kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wujud dari iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang tawakal atau kita menjadi orang-orang yang sabar. Dan berbahagialah orang-orang yang mampu sabar menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu ada di dalam genggaman Allah, segala sesuatu itu ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk musibah yang hari ini menimpa umat manusia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah satu musibah yang menimpa bumi ini, wala fi anfusikum, atau yang menimpa diri kalian, illa fi kitabim min qabl, kecuali itu sudah tertulis di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala fi lauhil mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang sedemikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyadarkan kita bahwa setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini dan juga yang menimpa umat manusia itu sebetulnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah, dan jauh sebelum manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertulis di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita terhadap ketentuan yang sudah menjadi takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menata kehidupan kita jangan sampai keluar dari qada dan qadarnya Allah, atau ketentuan-ketentuan Allah, atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian ada wilayah yang harus kita jalankan, bagaimana secara tasri'iyah kita berupaya dengan kemampuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Karena Allah memfasilitasi fasilitas yang luar biasa khusus untuk makhluk yang namanya manusia. Yang dengan fasilitas itu manusia akan bisa selamat dalam perjalanan hidupnya, baik di dunia sampai di akhirat. Apa fasilitas itu? Fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia adalah sam'an, absar, afidah. Bahwa kita diberi fasilitas oleh Allah pendengaran, penglihatan, dan hati, dan ini merupakan perangkat yang cukup signifikan dalam perjalanan hidup manusia, yang kalau tidak mampu menggunakan perangkat itu dengan baik dan benar, maka perangkat ini akan kemudian tidak berfungsi dan akan menghantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah peringatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan aku isi neraka jahanam, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan mereka adalah dari golongan jin dan manusia,
Siapakah mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka adalah orang-orang yang sudah diberikan hati, tapi hatinya tidak mampu digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka juga adalah orang-orang yang telah diberikan penglihatan, tapi penglihatannya tidak mampu digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka juga diberikan pendengaran, tapi pendengarannya tidak mampu digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itulah bagaikan binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang dilalaikan. Ikhwatal iman, pemirsa JCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyadarkan kita, mudah-mudahan kita mampu menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menangkap seluruh fenomena yang terjadi, karena ini bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat kauniyah. Termasuk di dalamnya adalah fenomena musibah yang menimpa umat manusia hampir di seluruh penjuru dunia. Ini adalah bagian dari ayat-ayat takwiniyah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jadikan ayat yang akan mampu menyadarkan kita, memahamkan kita, dan membangun keyakinan dalam diri kita. Pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala-galanya. Allah yang maha kuasa atas seluruh makhluk yang diciptakannya, termasuk virus yang hari ini melanda dunia. Itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hanya akan mampu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sikap kita di dalam menghadapi ujian ini, kita tetap bersandar hanya kepada Allah. Secara tasriyah kita sudah berupaya bagaimana menjaga kesehatan kita dengan makanan-makanan yang halal. Secara tasriyah kita sudah berupaya untuk menjaga anggota tubuh kita dengan mandi minimal 2 kali sehari, dan juga untuk menjaga wudhu setiap kita hendak sholat. Maka kita selalu membersihkan anggota wudhu kita, yang termasuk di situ adalah alat-alat vital yang konon menjadi saluran untuk bisa bersarangnya virus corona tersebut. Lubang hidung yang barangkali kalau kita bukan seorang muslim maka mustahil akan selalu menghisap air kemudian disemprotkan kembali. Kita sudah biasa melakukan itu. Setiap kita hendak sholat, maka wudhu kita membersihkan lubang hidung kita, mulut kita, jari-jari tangan kita. Sebelum adanya protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, kita sudah membiasakan itu. Artinya secara tasriyah kita sudah berupaya maksimal menjaga kesehatan. Maka selebihnya kita tawakal Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah pasrahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menentukan kita bagian dari orang-orang yang terkena musibah tersebut, maka bersyukurlah, karena ini adalah karunia besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala ada orang yang kedudukannya sangat tinggi, dan mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai ahlul musibah. Mereka orang-orang yang sabar di dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesabarannya tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kedudukan yang mulia. Ikhwatal iman, pemirsa JCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman, diberikan kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam menghadapi ujian ini kita mampu menghadapinya dengan sabar dan tetap tawakal, berpasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap melaksanakan ibadah kita secara sempurna. Tidak ada ibadah yang kita tinggalkan dengan alasan karena kita ingin menghindar dari virus corona. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.